Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan proyek yang sudah kami buat, yaitu Smart Door Lock. Dan di kelompok 1 ini beranggotakan saya Muhammad Azizi, Saya Ali Azwar. Saya Muhammad Rasul Hamzani. Saya Ardi Maisa Saputra. Mungkin untuk lebih lanjutnya, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Untuk latar belakang dari proyek kami yaitu keamanan pintu menutup hal penting untuk melindungi rumah, kantor, maupun ruangan tertentu. Kunci konvensional masih memiliki kelemahan karena dapat hilang atau diduplikasi. Oleh karena itu, dibuat sistem Smart Door Lock berbasis ESP32 dan RFID RC522 yang memungkinkan pintu hanya dapat dibuka menggunakan kartu RFID yang telah terdaftar. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan mempermudah proses akses. Jadi itu salah satu latar belakang kenapa kita membuat proyek ini. Tujuan proyek di sini satu, membuat sistem kunci pintu otomatis berbasis ESP32 dan RFID. Untuk yang kedua, membuka pintu menggunakan kartu RFID yang telah terdaftar. Mengontrol Celluloid Door Lock melalui relay, tanda akses diterima dan memberikan indikator LED dan buzzer sebagai tanda akses diterima atau ditolak. Kelima, meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam membuka pintu. Itu untuk tujuan proyek. Jadi step by stepnya untuk di proyek kami. Oke, di sini kita cek proyek kita langsung apakah sudah berjalan sesuai. Di sini kita lihat dari serial monitor ya. Ketika kita menggunakan kartu yang memang benar. Oke. Di sini kita lihat akses diterima dan pintu terbuka. Itu ketika kita menggunakan kartu RFID yang benar, kodenya yang sesuai. Nah, di sini kita coba dengan kartu yang tidak sesuai. Apakah bisa? Nah, di sini lampu merah menyala dan di ini akses ditolak karena memang tidak sesuai. Baik, di sini untuk cara kerja alat ini adalah sebagai berikut, yaitu saat kartu RFID ini ditempelkan pada sensor RC522, ESP32 akan membaca WIT atau identitas unik dari kartu tersebut. Selanjutnya, WIT tersebut dibandingkan dengan WIT yang telah tersimpan di dalam program. Jika WIT sesuai, maka ESP32 akan memproses. Contohnya seperti ini. Nah, di sini. Di sini ESP32-nya merespon dan program bisa berjalan gitu. Nah, jika WIT sesuai maka ESP akan menyalakan LED hijau yang biru ini. Membunyikan buzzer sebagai tanda akses diterima, mengaktifkan relay. Relay akan menyalurkan tenaga 12 volt ke solenoid. Solenoid akan menarik pengunci sehingga pintu dapat dibuka selama sekitar 5 detik. Setelah 5 detik, relay akan mati dan solenoid kembali mengunci. Ini contohnya. Delay selama 5 menit. Jadi dari lampunya pun hidup. Jadi di sini program kita sudah berjalan. Sebaliknya, apabila WIT tidak sesuai, LED merah akan menyala. Apa kartu apa ya? Gitu kayak. Nah, ini tidak sesuai. Di sini ketika tidak sesuai ya lampu merahnya yang bakal menyala. Buzzer berbunyi sebagai tanda akses ditolak, relay tidak aktif sehingga solenoid tetap terkunci. Oke, di sini ada beberapa komponen yang kami gunakan. Yang pertama ada ESP32 DevKit F1 sebagai microcontroller. Terus yang kedua di sini ada RFID sebagai pembaca kartu. Yang ketiga itu ada relay 1 channel sebagai saklar elektronik. Terus di sini ada solenoid 12 volt sebagai pengunci pintu yang ini.
Terus ada lampu biru sama merah. Terus sebagai indikator atau akses terima. Terus di sini ada buzzer sebagai indikator suara. Terus ada apa namanya? Adaptor. Ini kan? Ini sebagai catu daya solenoid. Terus cara cara kerjanya LED ini untuk menyalakan. Oke, di sini rencana pengembangan proyek kami ini adalah pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan fitur pemantauan melalui aplikasi berbasis IoT, penyimpanan riwayat akses, autentisi tambahan seperti fingerprint atau PIN serta baterai cadangan agar sistem tetap berfungsi saat listrik padam. Itu aja rencana pengembangan dari proyek kami. Sekian dari saya. Oke, baik, di sini kesimpulan dari proyek kami yang sudah berjalan dengan lancar ya. Proyek Smart Door Lock berbasis ESP32 dan RFID berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Sistem mampu membaca kartu RFID yang terdaftar untuk membuka pintu melalui relay dan solenoid door lock, serta memberikan indikator LED dan buzzer sebagai tanda akses diterima dan ditolak. Sistem ini dapat meningkatkan keamanan dan mempermudah proses akses dibandingkan dengan kunci konvensional. Itu saja kesimpulan dari proyek kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum.